Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Nur Alia dengan NIM R1C124047 dari kelas A. Di sini saya akan membuat tugas geologi batuan karbonat, yaitu lingkungan pembentukan batuan karbonat. Yang pertama itu ada laut dangkal. Laut dangkal adalah lingkungan utama pembentukan karbonat dikarenakan banyak cahaya atau zona fostik, aktivitas organisme tinggi, karang, alga, foraminifera, air jernih sedikit, sedimen, silisi klastik. Platform karbonat. Yang pertama ada pengertian. Platform ada karbonat adalah lingkungan laut dangkal luas, tempat akumulasi sedimen karbonat yang terbentuk secara in situ atau di tempatnya. Yang kedua, platform bisa berkembang jauh dari daratan minim suplai sedimen silis plastik. Selanjutnya ada pembagian zona platform. Lingkungan platform karbonat terdiri dari 3 zona utama, yaitu platform interior atau lagun yang berenergi rendah dan didominasi oleh sedimen halus, platform margin yang berenergi tinggi dan menjadi tempat berkembangnya reef, serta slope sebagai zona transisi ke laut dalam yang banyak mengandung material runtuhan. Selanjutnya ada karakteristik utama. Sedimen didominasi oleh fragmen karang moluska atau bioplastik. Litologi umumnya ada packstone, grindstone. Distribusi sedimen mengikuti kondisi energi dan habitat. Platform karbonat sendiri merupakan pabrik karbonat, tempat produksi sedimen karbonat berlangsung, yang dikontrol oleh energi gelombang, kedalaman air, dan aktivitas organisme. Selanjutnya ada reef atau terumbu karbonat. Reef adalah struktur karbonat kaku yang dibangun oleh organisme, terutama karang, dan mampu menahan energi gelombang. Karakteristik utama reef itu terbentuk di laut dangkal pada zona fotik dengan energi tinggi dan dibangun oleh organisme seperti karang, alga, serta organisme penempel. Reef berperan penting sebagai penghalang energi gelombang, wave barrier, dalam sistem karbonat. Selanjutnya ada zona reef. Zona reef terdiri dari four reef sebagai lereng depan dengan banyak material runtuhan. Reef core atau reef crest yang memiliki energi paling tinggi dan tersusun oleh struktur karang masif, serta back reef atau lagun yang berenergi rendah dengan dominasi sedimen halus. Spesies umumnya ditemukan meliputi coral bonestone, rootstone, dan packstone. Hubungan platform dan reef. Yang pertama, komponen platform itu memiliki peran tempat akumulasi karbonat. Selanjutnya ada reef, yaitu pengontrol energi dan pembentuk struktur. Laut dalam. Lingkungan pelagik merupakan lingkungan laut dalam tempat sedimen karbonat berasal dari organisme mikroskopis seperti foraminifera, planktonik, dan kokolit. Sedimen yang terbentuk berukuran sangat halus dengan litologi berupa mudstone dan kalk, serta menunjukkan struktur laminasi halus dan endapan yang relatif seragam. Proses pengendapan sangat dipengaruhi oleh karbonat composition deep, yaitu kedalaman di mana CaCO3 mulai larut sehingga di bawahnya karbonat tidak dapat terakumulasi. Turbidite karbonat. Turbidite karbonat merupakan endapan yang terbentuk akibat arus kekeruhan turbidity current yang membawa material karbonat dari lingkungan laut dangkal, seperti platform atau reef, menuju laut dalam. Proses ini diawali oleh runtuhan atau longsoran sedimen di lereng laut. Kemudian material tersebut mengalir sebagai arus gravitasi dan akhirnya mengendap di dasar laut dalam. Secara karakteristik, turbidite menunjukkan perlapisan gradasi dari butir kasar ke halus, dengan struktur sedimen seperti graded bedding dan laminasi paralel, yang umumnya mengikuti urutan Bowman sequence. Produk sedimen yang dihasilkan meliputi calcarenite turbidite, limestone turbidite, serta endapan debris flow karbonat. Redeposit karbonat system. Redeposit karbonat merupakan sedimen karbonat yang tidak terbentuk di tempat asalnya, melainkan dipindahkan dari lingkungan laut dangkal ke laut dalam melalui berbagai mekanisme transportasi.
Proses perpindahan ini dapat terjadi akibat arus kekeruhan (turbiditive current), debris flow, maupun longsoran lereng (slumping). Secara karakteristik, endapan ini umumnya memiliki ukuran butir yang bercampur (pore sorting) dengan komposisi fragmen berupa karang, moluska, dan bioklas lainnya, serta menunjukkan struktur yang tidak teratur atau kotik fabrik. Lingkungan pengendapan biasanya berada di bagian laut dalam seperti cekungan atau basin, kaki lereng atau base of slope, dan sistem kipas bawah laut, submarine fan. Hubungannya, komponennya ada plagik, turbidite, dan deposit. Plagik memiliki peran endapan halus plankton, turbidite memiliki peran transport cepat dari laut dangkal, dan deposit merupakan akumulasi dari material hasil bentukan. Berikut merupakan visualisasi. Darat. Lingkungan lakustrine atau danau merupakan lingkungan air tawar tempat batuan karbonat terbentuk melalui proses presipitasi kimia dan aktivitas biologi sederhana. Pembentukan karbonat terjadi ketika air yang mengandung ion Ca2+ dan CO32- mengalami perubahan kondisi seperti peningkatan suhu, penguapan, atau aktivitas organisme seperti alga yang memicu pengendapan kalsium karbonat CaCO3 secara karakteristik. Lingkungan ini memiliki energi rendah dengan kondisi air yang tenang, sehingga menghasilkan sedimen berukuran halus dan sering menunjukkan struktur laminasi. Produk yang dihasilkan dari lingkungan lakustrine antara lain berupa batu gamping danau, lakustrine limestone, serta travertin yang umumnya terbentuk di sekitar mata air. Lingkungan evaporit atau SAPKA merupakan lingkungan dataran pantai atau daratan kering yang memiliki tingkat evaporasi tinggi sehingga sangat mendukung pembentukan batuan karbonat dan evaporit. Proses pembentukan terjadi ketika air laut atau air tanah mengalami penguapan intensif, menyebabkan konsentrasi ion meningkat hingga akhirnya menjadi presipitasi mineral karbonat dan evaporit. Secara karakteristik, lingkungan ini umumnya berkembang pada iklim kering dan tingkat salinitas tinggi, serta sering dijumpai retakan tanah akibat pengeringan. Produk yang dihasilkan dari lingkungan SAPKA meliputi dolomit, gypsum, dan anhidrit. Lingkungan karst dan gua. Karst merupakan lingkungan yang terbentuk akibat proses pelarutan batu gamping oleh air yang mengandung CO2. Air hujan yang menyerap CO2 dari atmosfer maupun tanah dan membentuk asam lemak yang kemudian melarutkan kalsium karbonat CaCO3 dalam batuan. Larutan ini selanjutnya dapat mengendap kembali di dalam gua akibat perubahan kondisi, seperti penurunan tekanan atau pelepasan CO2. Secara karakteristik, lingkungan karst ditandai oleh banyaknya rekahan, rongga, serta berkembangnya sistem gua yang kompleks. Produk yang dihasilkan dari proses ini antara lain stalaktit yang menggantung di langit-langit gua, stalagmit yang tumbuh dari dasar gua, serta flowstone yang membentuk lapisan-lapisan karbonat di dinding gua. Travertin dan tufa merupakan endapan karbonat yang terbentuk di lingkungan darat, terutama dari aktivitas mata air spring. Travertin terbentuk ketika air tanah yang kaya akan kalsium karbonat CaCO3 keluar ke permukaan kemudian mengalami pelepasan CO2 sehingga CaCO3 mengendap. Proses ini menghasilkan endapan dengan ciri khas berpori, berlapis, dan umumnya berwarna terang. Lingkungan pembentukannya biasanya ditemukan pada air panas maupun air dingin, air terjun, serta aliran sungai kecil di mana terjadi perubahan kondisi fisik dan kimia yang memicu presipitasi karbonat. Lingkungannya ada danau, proses utamanya presipitasi kimia dan produknya limestone. SAPKA, evaporasi dalam tanah. Berikut merupakan visualisasinya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.